Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk membangun manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci utamanya adalah pendidikan. Pendidikan adalah ruang berlatih secara berkesinambungan atau terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Pengembangan pendidikan boleh mengambil sumber-sumber dari luar atau disebut dengan konvergen. Tapi pengembangan pendidikan tidak boleh meninggalkan kepribadian diri sendiri atau konsentris. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani dan Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak di sekolah adalah gambaran variasi berbagai jenis bibit yang membutuhkan perlakuan dan perhatian berbeda. Jika bibit-bibit tersebut tumbuh di lahan yang berkualitas dengan perhatian dan perawatan yang tepat, maka biji-biji tersebut bisa tumbuh dengan optimal. Setiap guru punya cerita tentang muridnya. 3 murid saya ini saya ibaratkan 3 jenis bibit yang menarik dan berbeda. Bibit saya pertama bernama kaktus. Kaktus hidup di keluarga yang mapan dan berkelimpahan kasih sayang. Dia ingin mencoba merasakan hidup bersama komunitas barunya. Tetapi hal ini menyebabkan kaktus lalai akan tugas sekolahnya. Bahkan dia sering tidak masuk sekolah. Setelah saya melakukan pendekatan personal dari hati ke hati, bicara 4 mata kepada kaktus, rupanya belum bisa membuat dia kembali ke sekolah. Selanjutnya saya melakukan pendekatan pada komunitasnya. Saya mengamati kebiasaan komunitas tersebut. Saya juga melibatkan bimbingan dan konseling, juga melakukan home visit di rumah kaktus. Peran ibu kaktus juga penting. Kaktus sempat lari dari rumah ikut komunitas barunya, tetapi ditinggalkan oleh komunitasnya. Kami menguatkan peran keluarga. Kaktus diberi pemahaman bahwa keluarga adalah orang yang paling loyal bagi dirinya. Kaktus akhirnya kembali ke sekolah. Bibit kedua saya bernama Mawar. Mawar yang cantik tersebut terburu-buru ingin dipetik. Kultur budaya bertunangan dini di lingkungan kami terkadang membuat semangat dan motivasi belajar siswa menurun bahkan hilang. Setelah beberapa kali tidak mengikuti kelas, saya dan guru bimbingan konseling mengajak Mawar berdiskusi. Kemudian kami juga meminta Mawar memfasilitasi kami untuk berdiskusi dengan calon suami Mawar. Pada diskusi tersebut, kami meminta dia untuk memberi kesempatan Mawar bersekolah dan selalu mensupport Mawar. Selain calon suaminya, kami juga melakukan kunjungan home visit ke rumah Mawar. Kami meyakinkan semua pihak, baik Mawar, calon suami, dan keluarga tentang wajib belajar 12 tahun. Juga aturan menikah di usia 17 tahun dan menghindari pernikahan dini demi generasi Indonesia yang berkualitas. Alhamdulillah Mawar bisa kembali bersekolah. Bibit ketiga bernama Padi. Karena orang tua Padi bekerja di luar negeri sebagai TKW, setelah saya berkomunikasi dengan Padi, saya meminta disambungkan untuk bisa berbicara dengan orang tuanya. Saya diarahkan orang tua Padi kepada wali Padi yang berada dekat dengan dia. Kami berdiskusi dan menguatkan batin Padi, memberikan semangat juang untuk tetap bersekolah meskipun kami tahu Padi dalam situasi yang kekurangan dan lingkungan yang tidak nyaman. Bibit ketiga lebih membutuhkan motivasi yang kuat dan pendampingan. Dalam proses menuntun, pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pendidik tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Anak diminta mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, tetapi anak boleh berpikiran dan terbuka terhadap kekayaan dari luar. Penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik dengan memperhatikan tripusat atau 3 lingkungan yang berkesinambungan. Setiap lingkungan tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Peran serta ketiga lingkungan, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat, harus dapat menunjang tercapainya pendidikan bagi anak. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut mempunyai peran masing-masing di dalam proses pendidikan, serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya pada pemerintah pusat semata, namun termasuk juga keluarga dan masyarakat. Peran lingkungan sekolah, peran lingkungan keluarga, dan peran lingkungan masyarakat juga sangat penting bagi tumbuh kembang kaktus,
mawar, dan padi. Ketiga bibit tersebut butuh perlakuan dan perhatian yang berbeda. Jika mereka tumbuh di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat yang baik dengan perhatian dan perawatan yang tepat, maka ketiga biji tersebut dapat tumbuh dengan optimal.